Bab 203, Hati Hangus. Lava cair perlahan mengalir melintasi bidang luas yang kosong. Sementara itu, Lamia Cela yang hangus tidak memberi perhatian khusus pada si penyusup, si Feng. Dia hanya mengayunkan ekornya, merayap ke genangan lava. Dengan percikan, Cela terjun langsung ke kolam yang panas, bermain-main dengan ekspresi puas. Jika pemain normal menyalin tindakan Cela dan melompat ke kolam lava, mereka bisa kehilangan nyawa mereka dalam 1 menit. Bahkan jika mereka mengaktifkan Flaming Sun's Blessing dan menerima 100 poin tambahan untuk fire resistance mereka masih akan kehilangan 300 HP setiap detik yang terendam di kolam lava. Mengambil tampilan yang bagus dan panjang, si Feng akhirnya memutuskan sebuah rencana. Scorching Lamia Cela. Pangkat tinggi. Level 25. HP 500.000 per 500.000. Bos peringkat Lord tidak semudah berurusan dengan bos peringkat kepala suku. Jika itu adalah bos level 25 yang di peringkat Lord, belum lagi tim elit 20 orang, bahkan tim elit 100 orang masih akan mati di tangan bos. Bos yang berperingkat Lord terlalu kuat. Satu-satunya cara untuk membunuh bos ini adalah mengumpulkan ribuan pemain dan menggunakan keuntungan angka untuk melelahkan bos ini sampai mati perlahan. Selain itu, tidak ada jalan lain selain itu. Sementara itu, Lamia yang menghanguskan, yang mandi di kolam lava, bahkan lebih mengintimidasi daripada bos peringkat Lord yang normal. Tanpa Flaming Sun Scripture, bahkan ribuan pemain akan memiliki peluang 0 untuk mengalahkan Cela. Di sisi lain, si Feng memiliki metode berurusan dengan Lamia yang hangus. Namun, dia pertama-tama harus membersihkan monster elit dan elit khusus di sekitarnya. Kalau tidak, dia akan sama tidak berdaya melawan Lamia yang terik. Led pertama-tama memancing mereka perlahan dan membersihkannya, sedikit demi sedikit. Si Feng kemudian secara acak mencari naga api yang menyendiri, dengan berani berjalan ke sana. Dia tidak bermaksud menggunakan cara khusus untuk memikat monster ini. Karena si Feng hanya level 14 sekarang, ketika dihadapkan dengan elit level 25, elit ini semua akan menuduhnya dalam kegilaan selama dia datang dalam jarak 40 yard. Oleh karena itu, dia masih perlu menerapkan beberapa teknik untuk memikat hanya satu naga api. Baik itu monster jenis ular atau naga, keduanya lahir secara bawaan dengan pendengaran yang luar biasa. Karenanya, para pemain harus bersikap ringan saat mendekati naga ini. Jika pemain bahkan membuat gangguan terkecil, mereka hanya akan menemukan kematian mereka sendiri. Si Feng berjalan dengan langkah yang kuat dan mantap di atas tanah yang lembut dan tidak stabil, dan dengan relatif mudah, dia menarik perhatian naga api. Segera, si Feng menyaksikan Flame Naga menuduhnya seperti orang gila. Ayo, ayo. Melihat naga telah mengambil umpan, si Feng samar-samar tersenyum saat dia berbalik dan berlari menuju tebing batu yang jauh. Flame Naga berpengalaman dalam pertempuran jarak dekat. Sementara itu, satu-satunya serangan jarak jauh adalah Raging Flame Roar, dan itu termasuk dalam kategori mantra penyalur. Skill memiliki area efektif 44 yard, dan itu membutuhkan 3 detik untuk menyalurkan skill sepenuhnya. Namun, keterampilan ini tidak menimbulkan ancaman bagi si Feng. Sebaliknya, pertempuran jarak dekat dengan Flame Naga jauh lebih sulit. Saat pengejaran berlanjut, meskipun naga api itu cepat, si Feng juga tidak lebih lambat dari itu. Saat si Feng tiba di depan tebing batu, tanpa jalan mundur yang tersisa, si Feng mulai memanjat tebing yang sangat curam dengan sangat mudah. Ketika dia tiba di puncak tebing,
dia menjulurkan lidahnya ke makhluk itu saat dia diam-diam menatap flame naga. Naga api semakin marah dengan provokasi terang-terangan si Feng, dan itu juga mulai dengan panik memanjat tebing. Meskipun si Feng bukan kelas jarak jauh, dan dia tidak bisa layang-layang naga api, pertempuran jarak dekat naga api terlalu berbahaya. Jika si Feng sedikit ceroboh, naga api bisa membunuhnya hanya dengan 2 gerakan. Oleh karena itu, si Feng berniat untuk bertarung dari jarak jauh. Melihat bahwa naga api hendak memanjat tebing, si Feng mengeluarkan Grand Frost dasar dari tasnya. Dia kemudian melemparkannya ke flame naga. Peng! Fragmen es tersebar, dan udara dingin menyebar ke sekeliling. Naga api langsung membeku. Karena ketakutan naga api akan dingin, Basic Frost Grenade berhasil menangani -300 kerusakan. Namun, naga api memiliki 20.000 HP. Jadi jumlah kerusakan kecil ini nyaris tidak membuat goresan. Membeku di tengah perjalanan mendaki tebing batu, tubuh flame naga yang tidak bergerak jatuh. 2 batu, yang menonjol dari dinding batu, menghentikan kejatuhan binatang buas itu, menempel tubuh flame naga di antara batu-batu itu ketika ia menggantung di tengah tebing. Baik itu menyerang atau menghindari, flame naga akan merasa sangat sulit untuk melakukan baik dari posisi saat ini. Ia bahkan tidak bisa melakukan tindakan sederhana mengubah tubuhnya sendiri saat ini. Si Feng tersenyum melihat ini. Dia melompat turun dari posisinya yang tinggi, mendarat di salah satu batu yang menjebak lawannya. Dia kemudian mulai menyerang naga api dari belakang. Sangat mudah untuk membunuh naga api yang tidak memiliki sarana membalas. Si Feng mengirim chop level 10 yang menebas punggung naga api, membuatnya menjerit kesakitan ditambah dengan kerusakan -168 di atas kepala monster itu. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa level 25 elit benar-benar luar biasa. Dengan penindasan level, selain pertahanan flame naga yang unggul, serangannya bahkan tidak bisa menangani -200 kerusakan bahkan dengan pengganda kerusakan dari Flaming Sun Scripture. Segera setelah itu, si Feng menindaklanjuti dengan Thundering Flash, Earth Splitter, Double Chop, dan Thunder Flame Explosion. Serangkaian kerusakan muncul di atas kepala naga api. Namun, bahkan dengan efek amplifikasi kerusakan yang ditimbulkan oleh Thundering Flash, kerusakan tertinggi si Feng telah berurusan dengan satu serangan adalah hampir di atas -200 poin. Meskipun ada serangan kritis sesekali lebih dari -400 kerusakan, flame naga memiliki total 20.000 HP. Selain keterampilan si Feng yang mampu menyebabkan lebih dari -100 kerusakan pada flame naga, serangan normalnya tidak bisa menangani lebih dari -50 kerusakan. Selain itu, si Feng telah mengaktifkan efek Ice Blue Devil Flame sebelum serangannya. Melihat efek pembekuan akan segera berakhir, si Feng melemparkan Frosted dasar lain ke flame naga, membekukan targetnya sekali lagi. Dia kemudian melanjutkan rentetan serangannya. Meskipun naga api memiliki generasi yang relatif cepat, kerusakan juga tidak menyebabkan si Feng untuk itu sejumlah kecil. 2 menit kemudian, HP flame naga akhirnya turun menjadi 20%. Bersamaan dengan itu, naga api mengeluarkan raungan sengit. Api menutupi seluruh tubuhnya, dan tak lama kemudian, tubuhnya mulai bergetar. Si Feng sudah lama dipersiapkan untuk itu. Segera, dia bersembunyi di balik sudut batu. Ledakan. Bilah api terbang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh naga api. Bilah nyala api ini adalah sisik binatang buas,
dan penampilan mereka mengisyaratkan gerakan pamungkasnya, peluru api. Kerusakan yang ditangani oleh peluru api ini adalah kombinasi dari kerusakan fisik dan tipe api. Dengan HP Si Feng saat ini yang sedikit lebih dari 1.800 poin, peluru ini dapat langsung mengirimnya ke kondisi kritis. Namun, dengan batu seperti besi yang menghalangi pedang ini untuknya, Si Feng tidak menerima kerusakan sama sekali. Setelah gelombang Flame Bullets berakhir, Si Feng membuang Frost Grenade lain sebelum melanjutkan serangannya. Pada akhirnya, Si Feng membunuh naga api tingkat 25 dengan relatif mudah. Begitu naga api mati, bilah pengalaman Si Feng bertambah sedikit. Si Feng sudah menjadi level 14, dan dia membutuhkan EXP dalam jumlah yang sangat besar untuk mencapai level 15. Bar pengalamannya meningkat dengan potongan yang terlihat menunjukkan betapa berlimpahnya EXP yang disediakan naga api. Naga api juga menjatuhkan 2 kristal api, 1 ornamen perunggu, dan puluhan koin tembaga. Ornamen adalah yang paling langka dari semua peralatan. Dibandingkan dengan perhiasan seperti cincin dan kalung, ornamen jauh lebih berharga. Dalam Guts Domain, setiap pemain dapat melengkapi paling banyak 3 ornamen. Namun, pada saat ini, jendela ornamen Si Feng masih merupakan ruang besar yang kosong. Dia benar-benar tidak membayangkan bahwa dia akan secara tidak sengaja mendapatkan ornamen perunggu. Keberuntungannya terlalu bagus. Hati hangus, ornamen, peringkat perunggu. Persyaratan peralatan, kekuatan 80. Kekuatan plus 10, agility plus 10, daya tahan plus 10. Resistensi api plus 3. Dapat diaktifkan untuk melemparkan pelindung api tingkat 2 yang dapat menyerap hingga maksimal 1000 kerusakan api. Meskipun ornamen ini tidak menawarkan peningkatan besar pada atributnya. Ornamen yang dapat meningkatkan resistensi seseorang sangat jarang. Setiap ornamen seperti itu bernilai 6 koin emas atau lebih. Ini terlalu hebat. Aku sekarang level 14, dan aku memiliki 114 poin di Strength dan 131 poin di Agility. Jika aku melengkapi hati hangus ini, itu akan meningkatkan kekuatan dan kelincahan aku sebanyak 10 poin. Cukup bagi aku untuk memenuhi persyaratan 120 poin dalam kekuatan dan 140 poin dalam kelincahan untuk meteor yang membara. Si Feng sangat gembira saat dia memegang Heart Scorching Heart berwarna merah menyala. Si Feng tidak berpikir bahwa dia bisa melengkapi senjata luar biasa Sudo dalam waktu sesingkat itu setelah mendapatkannya. Jika dia bisa menggunakan Blazing Meteor sekarang, kekuatannya pasti akan menerima peningkatan yang eksplosif. Dia bahkan mungkin mencapai standar Swordsman Tier 1 resmi. Bab 204, Pertempuran Kecakapan Tingkat 1. Jika dia bisa meningkatkan kekuatannya dengan standar Swordsman Tier 1, dia bisa dengan mudah berurusan dengan High Lord peringkat Lamia yang menghanguskan. Lamia yang mengerikan memiliki 500.000 HP. Memiliki pemulihan pertarungan superior dari bos peringkat tinggi Lord, Lamia yang hangus bisa memulihkan 10.000 HP setiap 5 detik. Jika pemain tidak memiliki DPS 1 dari 2000, celah, pada dasarnya, tak terkalahkan. Ini adalah salah satu alasan bahkan tim elit yang terdiri dari ratusan pemain tidak dapat menghabiskan ketua tertinggi sampai mati. Belum lagi, Lamia yang menghanguskan memiliki serangan yang menakutkan dan keterampilan yang terlalu kuat. Jika para pemain ingin menyerang celah secara langsung, itu tidak akan berbeda dengan mencari kematian mereka sendiri bahkan dengan tim yang terdiri dari ribuan pemain. Namun,
Itu akan menjadi cerita yang berbeda jika mereka memiliki kitab suci Flaming Sun. Sebelumnya, sebelum Si Feng mendapatkan hati yang hangus, dia hampir tidak percaya diri berhasil solo Lamia yang hangus. Dia hanya berpikir untuk mencobanya. Bagaimanapun, ia tidak akan mengalami kerugian besar. Namun, dia sekarang memiliki keyakinan untuk benar-benar membunuh celah. Meskipun Si Feng tidak pernah mengalami kekuatan senjata luar biasa Sudo, menurut perkiraan Si Feng, itu seharusnya memberinya kekuatan pendekar pedang resmi tingkat 1. Segera, Si Feng mengambil senjata luar biasa Sudo, meteor berkobar dari tasnya, melengkapi itu pada dirinya sendiri. Meteor berkobar. Senjata pelontar, peringkat emas gelap. Persyaratan peralatan, kekuatan 120, agility 140. Attack power, nilai ditetapkan pada kekuatan pemain 2. Kekuatan plus 50, agility plus 65, ketahanan plus 10. Kecepatan serang plus 5. Jarak lempar maksimum 45 yard. Abaikan level plus 8. Kecepatan serangan meningkat 15% saat menyerang, 35% kemungkinan untuk mengabaikan pertahanan target. 30% kemungkinan untuk mengaktifkan efek quadruple phantom, setiap phantom menyebabkan 50% kerusakan api. Kesempatan 10% untuk mengaktifkan efek knockback. Kesempatan 5% untuk mengaktifkan efek Burning Flames, memberikan 200 damage api ke target setiap detik selama 10 detik. Tumpukan hingga 5 kali. Keterampilan tambahan, Nyala Api Dewa. Menawarkan kerusakan fisik dan api ke musuh dalam area 43 yard. Menawarkan 900% damage ke target awal, dan damage berkurang 10% dengan setiap musuh berurutan mencapai minimum 500% damage. Cooldown, 3 menit. Meteor berkobar itu ditempa oleh Grandmaster Forger, Seliora. Karena batas materialnya, itu hanya benda Sudo luar biasa yang memiliki kekuatan di batas manusia fana. Meteor Blazing dapat diubah menjadi item peringkat epik setelah mengumpulkan bahan tipe api peringkat epik. Pembatasan pengguna, Ye Feng. Tidak dapat dijatuhkan. Tidak dapat diperdagangkan. Setelah melengkapinya, atribut Si Feng langsung melonjak. Kekuatannya mencapai 174 poin, sedangkan agility mencapai 206 poin. Dia hanya beberapa poin atribut yang tidak dapat melengkapi item peringkat Fragmented Legendaris, Breath Heavenly Dragon, yang membutuhkan 200 poin di Strength dan 120 poin di Intelligence. Dengan penyempurnaan yang diberikan oleh senjata luar biasa Sudo, kekuatan serangan Si Feng dengan senjata lempar meningkat menjadi 696 poin. Sedangkan serangan jarak dekatnya dengan kekuatan kanan dan kirinya masing-masing adalah 444 dan 426. Kerusakan dasar untuk serangan jarak jauh-jauh melampaui serangan jarak dekatnya. Selain itu, karena Blazing Meteor mengabaikan level plus 8, Si Feng tidak akan lagi menghadapi penindasan level, yang akan sangat mengurangi kerusakannya ketika berhadapan dengan monster level 25. Saat atribut agility Si Feng mencapai 200 poin, dia sekali lagi mengaktifkan salah satu keterampilan pasif tersembunyi, penghilangan dasar. Keterampilan pasif meningkatkan kecepatan gerakan dan kecepatan serangan Si Feng sebesar 20% dan sangat mengurangi konsumsi staminanya selama pertempuran. Ketika dia menginjak air, dia bisa menempuh jarak 10 yard dengan satu lompatan, penghindarannya juga meningkat 10%. Dengan dorongan seperti itu, kepercayaan diri Si Feng meningkat sekali lagi. Aku bisa mulai membersihkan tempat sekarang,
Si Feng mengalihkan pandangannya ke arah elit dan elit khusus yang jauh. Karena serangan jarak jauh lebih mengesankan daripada serangan jarak dekatnya sekarang, ia secara alami akan menghindari menggunakan teknik pertempuran sebelumnya yang tidak efisien. Dia hanya bisa menyalin Ranger di kehidupan sebelumnya, menggunakan metode dasar Kiting untuk membunuh naga ini. Dengan begitu, pertempuran tidak hanya berlangsung cepat, tetapi ia juga bisa menjamin keselamatannya sendiri. Di tempat yang berjarak 43 yard, 2 elit Flame Naga level 25 dan 1 elit Flame Naga Warrior saat ini berbincang satu sama lain dengan nada lembut. Tidak ada dari mereka yang memperhatikan keberadaan Si Feng. Sebaliknya, Si Feng saat ini ditutupi dengan api biru tua, mengambil meteor api berwarna merah, tipis seperti jarum dari pinggangnya. Dia mengarahkan Blazing Meteor ke Flame Naga Warrior yang berdiri di antara dua Flame Naga lainnya, memulai serangannya. Siu, meteor Blazing melesat di udara, berubah menjadi meteor dan langsung menusuk dahi Flame Naga Warrior. Secara bersamaan, efek pertahanan target abaikan dan kuadruple pantom keduanya dipicu pada dampak. Sebelum itu Flame Naga Warrior bahkan bisa mengatur teriakan, minus 1526, minus 758, minus 758, minus 758, minus 758 muncul di atas kepalanya. Bahkan Si Feng berani tidak percaya matanya sendiri sekarang. Meskipun ia mendapat dukungan dari Flaming Sun Scripture, kekuatan serangan tunggal ini masih terlalu kuat. Satu serangan normal telah menghancurkan lebih dari 4.500 HP dari Flame Naga Warrior, yang hampir 1/10 dari total monster elit khusus. Si Feng hanya perlu mengulangi serangan ini 11 kali lebih banyak untuk membunuh elit tingkat 25 khusus. Di seluruh domain dewa, selain dari Si Feng, mungkin tidak ada orang kedua yang mampu melakukan hal seperti itu. Membalas serangan brutal Si Feng, tiga naga melepaskan raungan marah. Mereka mengungkapkan ekspresi menyeramkan saat mereka menyerang Si Feng, secara bertahap berpisah dari kekuatan utama naga. Ketika jarak antara ketiga naga dan Si Feng memendek 20 yard, Si Feng melemparkan Frosted dasar ke arah mereka. Tiga naga segera membeku di tempat, kerusakan minus 300 muncul di atas kepala mereka. Tidak menahan apa-apa, Si Feng melemparkan meteor berkobar pada tiga naga tanpa henti. Efek Blazing Meteor terus-menerus dipicu, setiap serangan menangani lebih dari minus 1000 kerusakan, sementara serangan kritis sesekali menghasilkan lebih dari minus 2000 kerusakan. Ketiga naga itu tidak berdaya. Mereka hanya bisa menyerang Si Feng menggunakan mantra tipe api. Namun, Si Feng selalu berhasil memprediksi lokasi serangan mereka, sehingga ia bisa menghindari serangan sebelumnya, tidak pernah membiarkan mantra apapun mendarat padanya. Bahkan sebelum 2 menit berlalu, 2 elit dan 1 monster elit khusus mati. Mereka menyumbangkan sejumlah besar EXP dan beberapa kristal api ke Si Feng. Mungkin karena efek Shadow's Blessing, elit naga khusus bahkan menjatuhkan armor plat peringkat level 22 besi misterius. Setelah itu, Si Feng mengulangi proses memikat dan membunuh elit dan elit khusus naga ini. Meskipun prosesnya sangat membosankan, kelelahan pada jiwanya berkurang drastis ketika Si Feng memikirkan tentang Flame Crystals dan berbagai peralatan level 20 hingga level 25 yang bisa dia dapatkan. Tanda hubung. Tanpa sadar, lebih dari 4 jam telah berlalu. Si Feng telah membersihkan hampir semua naga yang ada di bidang lava ini.
Si Feng juga naik ke level 15, dan dia hanya sedikit jauh dari level 16. Sementara si Feng beristirahat, dia membuka daftar ranking untuk kota Sungai Putih. Saat ini, tempat pertama di daftar ranking ditempati oleh pemain level 13. Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat ini. Bagaimana mungkin ada seseorang yang naik level begitu cepat? Tidak banyak waktu berlalu sejak pemain di luar tim Si Feng memasuki kota Sungai Putih. Logikanya, sudah luar biasa bagi pemain untuk mencapai level 11. Namun, sebenarnya ada seseorang yang telah mencapai level 13. Apakah orang ini juga berburu monster dari level yang lebih tinggi? Mulut Si Feng berkedut ketika dia melihat nama pemain peringkat pertama ini, Lon Tyrant. Siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya? Sementara itu, Snow Goddess, Snow Lembut, menempati tempat kedua dalam daftar ranking. Dia level 12 sekarang, menyusul dengan seksama, pemain level 12 lain memiliki peringkat ketiga. Dan pemain tingkat 12 menduduki peringkat teratas yang tersisa. Situasi ini membingungkan Si Feng. Kecepatan leveling ini jauh melampaui harapannya. Bisakah ini karena efek kupu-kupu? Si Feng bertanya-tanya. Meskipun kecepatan level pemain memang akan meningkat setelah memasuki kota Sungai Putih, itu seharusnya tidak meningkat ke tingkat seperti itu. Sementara itu, pemain peringkat ke-11 hingga ke-50 dalam daftar ranking semuanya level 11. Mencapai level ini masih masuk akal. Jika para pemain ini semuanya level 12 atau 13, Si Feng benar-benar akan terdiam. Meskipun pemain peringkat pertama sudah mencapai level 13, pemain itu bahkan tidak bisa mencapai bayangan Si Feng. Jika pemain lain menemukan fakta ini, mereka pasti akan terkejut. Setelah Si Feng mencapai level 15, dia telah menempatkan semua poin atribut gratisnya ke intelijen. Dia telah melakukannya untuk memenuhi persyaratan nafas naga langit sesegera mungkin. Namun, poin yang ditambahkannya hanya setetes dalam ember. Seharusnya sudah waktunya untuk berurusan dengan kamu sekarang. Setelah pulih ke kondisi sempurna, Si Feng tiba-tiba berdiri. Dia melihat Lamia yang panas masih duduk di kolam lava, senyum tipis muncul di wajahnya. Bab 205, Kemarahan Ratu. Tepat ketika Si Feng berpikir untuk menyerbu Lamia Scorching yang halus dan tampak lemah, seluruh wilayah kota Sungai Putih melonjak. Penyebabnya tidak lain adalah daftar peringkat wilayah kota Sungai Putih. Seorang pemain level 13 benar-benar memegang tempat pertama. Apa ini? Aku hanya berhasil mencapai level 10 dan memasuki kota Sungai Putih setelah banyak kesulitan. Namun, sudah ada pemain level 13? Apa yang dimakan bajingan ini tumbuh dewasa? Petik 2. Aku tahu, Lon Tyrant sesama itu sebelumnya peringkat di puluhan. Tapi dia tiba-tiba melonjak ke tempat pertama, bahkan melampaui Dewi Salju. Petik 2. Lon Tyrant berasal dari persekutuan bernama Dark Star. Bukankah itu guild kelas 3? Bagaimana mereka bisa sekuat melampaui Dewi Salju? Petik 2. Forum resmi sudah gempar tentang masalah ini, dan masalah sebelumnya yang berkaitan dengan Si Feng telah menjadi sejarah yang terlupakan. Tanda hubung. Di dalam level 10, tim Dungeon 10 Men, Gua Gelap Gagak. Seekor gagak berbulu hitam dengan tubuh setinggi 6 meter berbaring tak bergerak di tanah, setumpuk barang duduk di sisinya. Di antara item-item ini, ada potongan level 10 peralatan set Iron misterius. Bahkan ada 2 item peringkat rahasia perak dan sejumlah besar bahan langka. Sementara itu,
Berdiri di samping gagak berbulu hitam ini adalah peri. Peri ini memiliki kulit seputih salju dan penampilan yang bisa memikat setiap manusia fana. Tubuhnya adalah definisi kesempurnaan mutlak. Namun, mata peri ini memiliki tatapan tajam dengan kedinginan yang tak terbatas dan menakutkan. Wanita ini yang tampaknya melampaui pria fana tidak lain adalah Snow lembut. Sistem Ouroboros telah membersihkan mode keras gua gagak hitam. Menghadiahi 300 reputasi guild. Snow, seseorang sudah mencapai level 13. Mereka jauh lebih cepat daripada kita. Mengapa kita tidak berhenti menyelam bawah tanah dan melanjutkan naik level? Memiliki tubuh iblis yang sama, Zhao Yueru cemberut saat dia berbicara, tidak senang. Setelah pergi ke area monster level 12 sementara mereka hanya level 9, mereka dengan cepat menemukan bahwa mereka dapat terus meningkatkan kecakapan pertempuran mereka. Meskipun sangat sulit untuk membunuh monster-monster itu, pada awalnya, mereka bangkit dengan cepat setelah mengalami banyak situasi mendekati kematian dan penelitian dan refleksi diri yang lama. Dengan teknik pertempuran mereka yang sangat meningkat, mereka merasa bahwa membunuh monster 3 tingkat lebih tinggi bukan lagi hanya mimpi pipa. Mereka juga merasa bahwa mereka dapat mencapai prestasi yang telah ditunjukkan Si Feng di masa lalu, juga mendapatkan kemenangan tanpa usaha atas sejumlah besar pemain. Setelah tiba di kota Sungai Putih, mereka segera mengambil kues reputasi harian. Mereka kemudian mencari tempat leveling yang sangat bagus, menggiling di sana selama beberapa waktu. Namun, karena peralatan mereka sedikit ketinggalan zaman, mereka memutuskan untuk menyerbu dungeon untuk meningkatkan peralatan mereka. Membuat persiapan untuk mendapatkan clear pertama dari salah satu level 10 tim dungeon skala besar. Jika tidak, seorang pemain dari guild tingkat ketiga yang sangat kecil tidak akan melampaui mereka. Abaikan dia. Dibandingkan dengan level, clear pertama dari tim dungeon skala besar jauh lebih penting. Selain itu, setelah melampaui level 15, itu tidak masalah. Bahkan jika kami berhasil menghapus mode neraka tingkat 10 tim dungeon skala besar. Peralatan kita seharusnya sudah hampir siap sekarang, jadi mari kita mulai dengan mendapatkan clear pertama dari dungeon party level 10. Ketika Snow gentle memperhatikan nama Lone Tyrant yang menempati posisi pertama dalam daftar ranking, senyum tenang muncul di wajahnya yang murni dan tidak ternoda. Corak. Anggota tim gentle Snow mengungkapkan senyum gembira ketika dihadapkan dengan keputusan gentle Snow. Mereka akhirnya bisa menunjukkan kehebatan mereka untuk dilihat semua orang. Lagi pula, mereka semua adalah ahli dalam game realitas virtual masa lalu. Sepanjang periode ini, mereka terus-menerus berjuang dan bertarung melawan monster tingkat tinggi. Selama istirahat, mereka akan meneliti video para ahli, terutama rekaman pertempuran Si Feng. Meskipun videonya pendek, itu sangat penting. Semakin banyak mereka mempelajari pertempuran Si Feng, semakin mereka terkejut. Tanpa sadar, teknik pertempuran mereka sendiri juga mulai membaik dengan gila. Dengan kata lain, mereka mulai membiasakan diri dengan metode pertempuran realistis dari domain dewa. Bersamaan dengan itu, mereka juga memahami kekuatan sejati tubuh mereka. Hard mode of a team dungeon tidak bisa sepenuhnya memuaskan dahaga mereka untuk pertumbuhan. Itu benar terutama setelah mereka membiasakan diri dengan kondisi luar biasa mereka. Saat ini, hanya Hell mode yang benar-benar bisa membuat mereka bersemangat. Sama seperti ketika mereka berada di Hell mode of Dark Moon Graveyard, mereka ingin merasakan perasaan setiap sel tunggal di dalam tubuh mereka bergetar.
Di masa lalu, mereka percaya bahwa getaran mereka mewakili ketakutan. Namun dalam kenyataannya, getaran itu timbul dari kegembiraan yang tumbuh di hati mereka. Sementara itu, persekutuan besar lainnya juga terkejut dengan kemunculan Lone Tyrant yang tiba-tiba tetapi dengan cepat mengabaikan masalah ini dari pikiran mereka. Para pemain rata-rata, bagaimanapun, tercengang. Insiden ini telah memungkinkan Guild tingkat ketiga, Darkstar, untuk dengan kokoh mendirikan pijakan di White River City. Bahkan persatuan kelas 2, Aliansi Assassin, adalah satu langkah di belakang mereka. Tidak ada satupun dari 10 pemain teratas dalam daftar peringkat yang termasuk Aliansi Assassin. Bertentangan dengan harapan, Aliansi Assassin memiliki 3 anggota peringkat dalam 30 besar. Salah satunya adalah pemimpin persekutuan, peringkat ke-18. Orang kedua adalah Stabbing Heart, yang berada di peringkat ke-26. Akhirnya, Elementalis Top Aliansi Assassin berada di peringkat ke-29. Namun, bagi sebagian besar pemain di wilayah kota Sungai Putih, memiliki peringkat seperti itu tidak berbeda dengan tidak memiliki peringkat sama sekali. Ketenaran memiliki peringkat seperti itu adalah dunia yang terpisah dari yang berada di tempat pertama. Gua Api Dewa. Pada saat ini, Si Feng telah memikat peringkat 25 tingkat tinggi Lord Scorching Lamia ke sudut tidak ada lava. Setengah dari kecakapan luar biasa celah bergantung pada keberadaan lava. Oleh karena itu, dengan memikatnya menjauh dari lava, kesulitan serangan Lamia yang hangus langsung berkurang setengahnya. Namun, bahkan dengan pengurangan seperti itu, celah masih menjadi bos peringkat tertinggi. Dia bukan sesuatu yang pemain rata-rata mampu memprovokasi. Berlutut di hadapanku dan terima hukuman nyala api kamu. Jari Lamia yang panas bergetar, dan tiba-tiba, cambuk api muncul dari jarinya. Dia kemudian dengan tiba-tiba mengayunkan cambuknya ke arah tengkorak Si Feng. Cambuk api berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir ketika berayun ke arah tempurung kepala Si Feng. Ratu Cambuk. Ini adalah keterampilan jarak dekat yang Lamia Scorching sering gunakan. Jika MT dari tingkat yang sama tidak memiliki berkat Flaming Sun, cambuk tunggal ini bisa langsung membunuhnya. Selain itu, skill ini adalah skill AoE jangkauan luas, dan memiliki jangkauan serangan maksimum 25 yard. Jika para pemain ingin menggunakan keuntungan angka untuk berurusan dengan Lamia yang menyengat, mereka akan dengan cepat menemukan diri mereka dikremasi oleh cambuknya. Bagaimanapun, bahkan MT tidak dapat memblokir serangan ini, apalagi kelas rapuh lainnya. Dihadapkan dengan cambuk api yang masuk, Si Feng melompat ke udara dan melemparkan dirinya ke tanah. Meskipun ia dengan mudah menghindari cambuk api, jejak cambuk yang menyala masih menghiasi Si Feng, memberikan sedikit lebih dari -70 kerusakan. Namun, Si Feng mengambil kesempatan ini untuk menarik jarak yang cukup jauh dari celah. Dia kemudian melompat dan memutar tubuhnya di udara, melempar meteor berkobar ke Lamia yang sangat panas. Cahaya merah melesat ke depan, dengan akurat menusuk lengan kiri yang hendak diangkat oleh Lamia. Serangan mengaktifkan efek Burning Flames yang jarang terlihat, segera menyebabkan -754 kerusakan dan menimbulkan efek status negatif yang menyebabkan -400 kerusakan api per detik selama 10 detik. Secara bersamaan, serangan itu juga mengganggu ritme serangan Lamia yang berikutnya. Manusia tercela, aku akan menangkapmu dan menjadikanmu peliharaanku. Kemarahan muncul di wajah Cela yang cantik. Segera, dia mengayunkan ekornya dengan sekuat tenaga.
Kecepatannya tiba-tiba melonjak, langsung memperpendek jarak antara Si Feng dan dirinya sendiri. Hampir. Si Feng melihat lingkungan sekitarnya, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia kemudian berbalik untuk menghadapi Lamia yang hangus, melemparkan Basic Frost Grenade padanya. Batuan keras seperti besi mengelilingi lokasi mereka saat ini. Tidak setetes lava pun terlihat. Medan ini akan sangat membatasi keterampilan terkuat Lamia, Ratu Kemarahan. Keterampilan ini memungkinkan dia untuk memerintahkan lava di sekitarnya, mengubahnya menjadi gelombang yang menelan segala yang ada di jalurnya. Bahkan jika Si Feng memiliki 123 poin fire resistance, dia masih tidak bisa menahan langkah sengit ini. Kemarahan Ratu adalah keterampilan menghapus tim pamungkas yang menghanguskan Lamia. Selain dari kemarahan Ratu, Si Feng juga perlu berhati-hati terhadap panah dari busur wanita ular hangus, karena serangan ini menyebabkan kombinasi kerusakan fisik dan api. The Flaming Sun's Blessing tidak memberikan pengurangan kerusakan fisik apapun. Oleh karena itu, Si Feng bisa, paling banyak, mengambil 2 pukulan dari panahnya sebelum mengucapkan selamat tinggal pada hidupnya. Karena itu, ia perlu memperlakukan mereka dengan hati-hati. Bab 206, Pertempuran Peringkat High Lord. Karena efek Frost Grenade, lapisan salju menutupi tanah hitam yang hangus. Sementara itu, ekor Lamia yang hangus telah membeku di tanah, gerakannya terhenti sebagai hasilnya. Sedikit kemarahan muncul di wajahnya yang cantik. Dia mengangkat tangan kanannya, menunjuk jari ke Si Feng. Segera, kumpulan besar mana jenis api yang dikumpulkan di jarinya yang lembut, seperti batu giok. Ini adalah salah satu keterampilan celah, Flame Burst. Flame Burst memiliki waktu cast 2 detik, dan itu adalah skill serangan terus-menerus yang menyebabkan kerusakan tipe api yang sangat tinggi pada target. Praktis bisa membunuh instan MT tingkat atas dengan HP penuh, dan bahkan jika MT itu memiliki berkah Flaming Sun, ia masih akan menerima 1 ton kerusakan. Menonton api berkumpul di ujung jari Lamia yang tumbuh semakin ganas, Si Feng segera mengaktifkan blade pertahanan. Matanya terfokus pada api ganas, dan saat dia meluncurkan serangannya, Si Feng secara bersamaan menyerang dengan meteor berkobar. Dia bermaksud untuk menginterupsi, atau setidaknya menunda, serangan Lamia yang menghanguskan. Di domain dewa, pemain bisa menghindari serangan mantra. Namun, mereka membutuhkan pemahaman yang akurat tentang waktu serangan. Kalau tidak, apakah menghindari 1 detik terlambat atau terlalu dini, serangan itu mungkin mendarat pada targetnya. Karena mantra casting akan memberikan kastor keuntungan yang tertinggal, kastor bisa mendapatkan pemahaman yang jelas tentang gerakan target mereka sebelum meluncurkan serangan mereka. Jika pemain mengelak sebelum mantra dirilis, mereka akan menjadi target yang lebih mudah. Oleh karena itu, waktu terbaik untuk menghindari mantra adalah saat mantra itu dirilis. Namun, setelah mantra habis, itu akan melakukan perjalanan ke targetnya dengan kecepatan yang menyilaukan, membuatnya sangat menantang untuk menghindar. Tentu saja, jika pemain memiliki kecepatan gerakan yang sangat cepat, mereka dapat memanfaatkan kecepatan itu untuk keuntungan mereka, mencegah kastor musuh mendapatkan kunci yang kuat pada mereka. Ketika dihadapkan dengan ketua tertinggi peringkat Lamia Panas, bagaimanapun juga bermanfaat untuk memiliki pemikiran seperti itu. Si Feng mengirim serangan demi serangan dengan meteor berkobar, menyebabkan serangkaian kerusakan -743, -1,502, -751, dan -749.
Meskipun kerusakan tampak luar biasa pada pandangan pertama, untuk 500.000 HP celah, itu hanya setetes air dalam ember. Lamia yang sangat panas juga memiliki pemulihan pertempuran yang menakutkan. Jadi pada kenyataannya, Si Feng tidak menyebabkan kerusakan yang berarti padanya. Namun, karena dia telah memicu efek knockback dari Meteor Blazing, Si Feng berhasil mengganggu waktu casting dari Flame Burst Lamia yang menyeramkan. Aku akan membakar jiwamu dengan nyala api dewa. Senyum Lamia yang menghanguskan itu mengesankan. Pada saat ini, ujung jarinya yang seperti batu giok tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, menerangi seluruh gua. Suhu di dalam gua juga meningkat beberapa kali lipat. Cahaya di jari celah seperti matahari mini. Tiba-tiba, beruntun demi ombak membakar, api putih keluar dari ujung jari Lamia yang menghanguskan. Satu demi satu, api membombardir Si Feng seperti senapan mesin berat. Begitu celah meluncurkan apinya, Si Feng menggunakan manuver menghindarinya. Namun, dia masih terlambat selangkah. Dalam sekejap mata, salah satu nyala api menghantamnya, merampas pisau defensif dari salah satu dakwaannya yang terbatas. Meskipun garis pertama mencapai targetnya, Si Feng menghindari kedua dan ketiga. Api berkobar melewati pakaian Si Feng, menghantam dinding batu di belakangnya. Ledakan, ledakan. Dinding, yang biasanya sekeras baja, selembut air ketika terkena api putih. Belum lagi dengan mudah menembus dinding batu, nyala api bahkan membentuk terowongan selebar 1 meter dan 10 meter ke dalam dinding batu. Yang lebih mengejutkan adalah terowongan itu tampak dipoles. Dinding terowongan itu halus dan berkilau, memberikan kilau metalik. Ini adalah hasil dari api putih yang meleleh itu. Jika Si Feng tidak menggunakan pisau defensif untuk memblokir serangan itu, dia akan menguap karena keberadaannya. Meskipun ini bukan pertama kalinya Si Feng mengalami serangan ini, dia masih akan merasakan jantungnya berdetak setiap kali dia menyaksikan kekuatan yang menakutkan ini. Ini adalah kekuatan dari ketua tertinggi. Pertarungan dengan bos peringkat tinggi Lord bukanlah pertempuran biasa, sebaliknya, itu adalah pertempuran manusia super yang dapat menyebabkan kehancuran dan reformasi medan di sekitarnya. Ketika pemboman berakhir, Si Feng telah kehabisan sisa tuduhan pada blade pertahanan. Namun, Lamia yang menghanguskan telah menghentikan langkahnya cukup lama sekarang. Karena Si Feng terus-menerus melemparkan Frost Grenade padanya, celah hanya bisa mengeluarkan busurnya dan menyerang dengan panah api. Dibandingkan dengan Flame Burst, panah api ini jauh lebih mudah untuk dihindari. Si Feng berhasil menyerang dengan meteor berkobar sambil secara bersamaan menghindari panah api, terus menghabiskan HP Lamia yang menghanguskan. Namun, celah bukan orang bodoh. Dia juga tahu bagaimana cara menghindar. Hanya karena tubuhnya yang beku, sangat jarang dia berhasil mengelak atau memblokir serangan. 98%, 95%, 93%, 91%. Lebih dari 1 jam telah berlalu, dan Si Feng bahkan tidak tahu berapa kali dia melempar meteor berkobar. Sementara itu, HP Lamia yang mengikis secara bertahap menurun, akhirnya mencapai 80%. Selama waktu ini, Lamia yang menghanguskan telah melontarkan hingga 9 Flame Burst dan Queen Sweeps, tetapi Si Feng bertahan melawan mereka semua dengan baik blade defensif atau pari. Pada satu titik, Flame Burst hampir membunuh Si Feng. Untungnya, dia dengan cepat menggunakan ramuan pemulihan menengah, mengisi ulang banyak HP yang hilang.
Meskipun terus-menerus menyerang dan menghindari membuat pertempuran tampak membosankan, itu masih akan sangat bermanfaat jika tugas yang membosankan seperti itu memungkinkan si Feng untuk membunuh bos tingkat tinggi. Tetapan High Lord berperingkat bos biasanya melimpah, dan paling tidak, tetesan item Fine Gold akan turun. Bahkan ada kemungkinan menjatuhkan beberapa item peringkat Dark Gold. Peringkat Fine Gold atau Dark Gold, pemain pada tahap ini hanya bisa bermimpi memiliki keduanya. Belum lagi, bahkan sebelum si Feng mencapai level 25, dia sudah memiliki sumber yang dapat diandalkan untuk peralatan level 25. Setelah serangan pendaratan pada Lamia Scorching, efek Burning Flames telah menumpuk hingga 5 kali, menyebabkan celah kehilangan 2000 HP per detik. Kerusakan itu tepat untuk memerangi pemulihan pertempuran Lamia yang mengerikan. Tiba-tiba, HP Lamia yang hangus mulai berkurang dengan cepat. Setelah 2 jam lagi, HP Lamia yang mengerikan turun menjadi 23%. Jika si Feng melanjutkan dengan langkah ini, pertempuran akan berakhir dalam paling banyak 1 jam. Saat memikirkan itu, tangan si Feng bergerak lebih cepat saat dia semakin meningkatkan tingkat serangannya. Pada saat ini, komunikasi sistem si Feng tiba-tiba berdering. Peneleponnya adalah menusuk jantung aliansi pembunuh. Pada saat ini, si Feng sudah terbiasa menghindari serangan celah setelah mengulangi prosesnya berkali-kali. Karena tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, ia menerima panggilan itu. Saudara Ye Feng, aku bertanya-tanya apakah aku dapat meminta bantuan kamu pada suatu masalah? Menusuk hati berbicara tanpa menambahkan pujian yang tidak perlu, langsung ke pokok permasalahan. Namun, dia segera merasa terkejut dengan tindakannya sendiri dalam tiba-tiba mencari bantuan si Feng. Lagi pula, waktu seorang ahli sangat berharga. Belum lagi, kompetisi di kota Sungai Putih sekarang jauh lebih intens daripada kompetisi di kota Daun Merah di masa lalu. Lagi pula, ketika semua dikatakan dan dilakukan, Redleaf Town hanya memiliki basis pemain 20.000 hingga 30.000 di masa lalu. Sementara itu, White River City memiliki lebih dari 1 juta pemain sekarang. Menambah fakta bahwa banyak ahli telah berkumpul di White River City, intensitas kompetisi di sana meningkat beberapa kali. Membantu. Aku bertanya-tanya apa yang perlu dilakukan Brother Stabbing Heart? Si Feng bertanya. Seperti ini. Aku ingin mengundang kamu untuk menyerbu penjara tim bersama kami. Jika kita mendapat bantuan seorang ahli seperti Brother Ye Feng, kita akan memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk membersihkan dungeon. Menusuk hati jelas malu untuk bertanya. Dungeon tim yang mana itu? Jangan bilang bahwa kamu sedang melihat salah satu dari 3 dungeon skala besar level 10. Si Feng sedikit heran. Dia tidak berpikir bahwa Stabbing Heart akan meminta bantuannya dengan dungeon. Mengenai 3 dungeon skala besar, si Feng tidak punya niat melibatkan dirinya dengan mereka. Bagaimanapun, itu akan memiliki dampak besar pada jalannya sejarah. Makam pertama di bulan kegelapannya telah memengaruhi perkembangan sejarah. Jika dia membantu Assassin's Alliance memperoleh first clear dari tim dungeon berskala besar, Dewa tahu jika sesuatu di luar kendalinya akan terjadi di masa depan. Tim dungeons skala besar adalah dunia yang terpisah dari tim dungeons yang normal. Kesulitan mereka secara langsung meningkat 2 hingga 3 tingkat. Bahkan jika si Feng memberikan bantuannya, dengan kondisi saat ini dari aliansi assassin, mereka bahkan tidak bisa menghapus mode normal dungeon.